Ke Dieng sekarang bisa lebih cepat. Kabarnya ada yang 1,5 jam bisa sampai sana dari Pantura. Seperti apa? Yo, Balanesia, ketemu lagi di channel Kebunisia. Kali ini kita akan bepergian ke Dieng. Kebetulan ini jalur Dieng favorit masyarakat Pantura, khususnya di Batang Pekalongan. Nah, ini ada kabar gembira bagi yang suka berpergian ke Dieng atau jalur Dieng menjadi mobilitas Anda. Kini jalur Dieng sudah dicor dan mempermudah serta mempercepat untuk sampai ke Dieng. Katanya sih sampai ada yang 1,5 jam naik motor dari Pantura. Kita coba lihat kondisinya seperti apa ya. Di sini saya masih berada di Kecamatan Wonotunggal. Ini juga jalannya terpantau cornya masih agak baru ya. Ini baru dicor yang daerah sini di sebelum jembatan Sendang. Tapi kalau untuk di titik jembatannya itu masih pakai cor lama, cuman tidak terlalu buruk kualitasnya. Dan jalur Dieng via Batang ini melintasi akses dari Bandar Kembang Langit, Kerlang, terus bisa ambil opsi ke Sidringo atau ke Simpar, atau bisa lewat Batur Banjarnegara juga. Nah, untuk sekarang ini kita sudah sampai di Kecamatan Bandar. Ini juga jalan terpantau baru. Ini jornya masih bagus. Ini bahkan garis putihnya pun terlihat sangat jelas karena memang ini kondisi baru ya. Di sini juga sudah rapi, sudah lancar lah, sudah halus. Jadi sangat membantu ya, mempercepat perjalanan. Selain itu juga kondisi jalan juga terpantau lebar. Nah, ini kita sampai di Tugu Bandar. Ini kita sebentar lagi akan naik ke Kambangan sebelum Kembang Langit. Ini kita di pertigaan Pondok Tasaka, kita ke arah selatan. Di sini kondisi jalan sudah mulai naik ya, dan jalan masih lebar. Tapi setelah ini kita akan melintasi perkampungan semi perkebunan warga. Nah, kita masuk desa Kambangan. Untuk sampai sini jalan sudah mulai menyempit, tapi untuk simpangan masih sangat bisa. Dan pemandangan gunung-gunung pun mulai tampak ya kalau di daerah sini. Nah, di titik ini cor sudah mulai tampak, cor baru maksudnya sudah mulai tampak, dan ini cukup lebih lebar dari jalan yang lama. Jalan aspal yang lama itu lebih lebar yang ini. Cor baru di daerah sini cukup panjang ya, sangat membantu sekali, dan ini benar-benar seperti tidak menyisakan jalan yang rusak. Di titik ini masih terpantau cor semua, entah ini sampai mana, kita coba lihat. Meski sempat terputus tadi cornya, tapi ini di sekitar sebelum tower Desa Kambangan ini dilanjutkan cor lagi. Mungkin karena tadi yang disisakan itu jalannya masih bagus ya, jadi mungkin tidak dicor semuanya, tapi tetap ini sangat membantu lah bagi yang mobilitasnya ke Dieng. Dengan keadaan jalan yang sekarang ini sangat mempermudah dan mempercepat waktu tempuh, karena tadinya memang jalannya itu cukup rusak, terutama nanti yang berada di titik Kembang Langit di hutan lindung itu sangat rusak parah setelah kebun teh. Tapi ini
kita akan coba lihat seperti apa kondisinya sekarang. Kabarnya sih sudah halus. Cukup panjang ya cor yang dilakukan, dan ini juga cornya kualitasnya bagus, ini sangat halus, tidak bergerigi yang muncul batu ke permukaan cornya itu tidak. Ini cukup bagus, cornya itu sangat halus, di kendaraan sangat nyaman lah. Cuman di sisa-sisa cor ini itu di sampingnya itu agak lebih lebih dalam, jadi lebih hati-hati saat berkendara, khususnya kalau di waktu petang atau hujan itu sangat kalau slip bisa sedikit gawat, jadi harus lebih hati-hati saat berkendara di jalan-jalan cor seperti ini. Cor ini sampai di titik sini sebelum Sikembang ini. Sebelum Sikembang, desa Kemploko, Tugu Kemploko ini. Tapi walaupun ini tak dicor, tapi jalan tidak terlalu rusak parah. Dan kalau ini yang menuju ke Forest Kopi, ini memang cor lama tapi kondisinya masih bagus ya. Sampai di jembatan Cibiting pun tidak ada cor baru, tapi kondisi jalan tetap bagus, tetap nyaman untuk dilewati. Nah, ini kita melintasi jembatan Cibiting Kembang Langit. Ini jembatan yang eksotis menurut saya, buat nongkrong enak, pemandangannya bagus, suasananya menyejukkan. Oke, ini kita masih disuguhkan dengan cor lama juga. Ada sedikit medan yang kurang nyaman berupa patahan-patahan cor, tapi tidak terlalu buruk. Dan di sini tepat di Kembang Langit, gunung Kembulannya terlihat jelas, apalagi kalau cerah itu sangat nampak jelas. Oke, sebentar lagi di jalan setelah teh habis ini akan sangat rusak, dan ternyata cornya baru. Wow. Mone kali sat gembluduk. Mone tekan. Halus lho. Mantap temenan. Kanan. Harus kan gini biane nek gini patin yo. Gluk. Secara halus ya. Akhirnya cepet kono. Aku sejam tok ora ono malah. Kan dia mah. Sampai gini bis maru bulan air masanggi. Biasanya kalau pakai motor yang cc-nya rendah itu sering tidak kuat kalau berboncengan. Tapi saya rasa kalau jalan halus seperti ini mungkin akan lebih mudah. Terpantau masih ada beberapa pekerja yang mengerjakan sisi jalan, mungkin merapikan atau apa, saya kurang paham. Ini kita masuk ke hutan lindung. Tadinya ini di titik ini juga cukup parah, sangat bergelombang dan bergerigi kondisinya, tapi sekarang udah halus, cornya halus, dan naik pun lebih ringan lah dibandingkan sebelumnya dengan kondisi cor yang bukan cor sih, aspal yang mengelupas, tetap ada beberapa batu-batuan yang nyoplok juga. Kalau untuk di titik ini sendiri tidak semua ya, di cor ini masih pakai cor lama yang
yang sisi paling nanjaknya di hutan lindung ini. Kondisinya pun cukup bergerigi di roda, dan ada satu titik di sini cukup parah karena seperti batuan ditumpuk seperti itu. Ini mungkin memang cornya tidak sampai di sini ya. Ini sangat bergelombang untuk berkendara, tapi tidak terlalu jauh jaraknya yang rusak. Dan kita kembali lagi ke cor-coran, meskipun ini cor-coran lama tapi ini cukup mengenakan. Oke, kita sudah meninggalkan hutan lindung ya, kawasan hutan lindung, kawasan cagar alam seperti itulah. Dan di situ juga kabarnya masih ada habitat macan kumbangnya. Dan ini kita hampir masuk ke kawasan pertanian Gerlang. Ini kita sudah masuk dan terpantau belum ada cor baru sampai sini. Apa mungkin cornya hanya sampai di kembang langitnya saja, atau nanti di Gerlang mungkin ada lagi, kita kurang paham. Kita akan memastikan di video ini. Masih ada beberapa patah-patahan jalan yang rusak ya. Ini karena memang kondisi di sini itu tanahnya cukup labil, jadi memang jalan rusak itu sudah menjadi hal biasa, apalagi dengan curah hujan yang sangat tinggi dan dilalui truk-truk mengangkut kentang yang muatannya juga cukup berat. Selain itu juga ada truk-truk sayur, jadi memang daerah pegunungan khas seperti itulah. Mungkin jalan rusak, bongkah, atau aspal mengelupas itu sudah biasa. Tapi untuk kali ini menurut saya sih lebih banyak nyamannya dibanding rusaknya, karena memang terbantu dengan cor baru ya. Meskipun ada beberapa yang belum dicor, tapi itu sangat membuat pembeda yang sangatlah dibanding jalan ini di sebelumnya saat sebelum dicor. Dan benar sampai di Dukuh di Kembang Langit cornya pun masih lama, dan belum ketemu lagi cor yang baru. Mungkin memang benar cornya hanya sampai di Kembang Langit saja ya untuk penggarapannya. Namun meskipun jalan cor lama ini cukup kurang nyaman, tapi pemandangnya di sini tuh sangat eksotis ya menurut saya. Ini sangat syahdu, gunung kembulan kelihatan, terus lereng pegunungan dengan landscape rumah-rumah warga yang sangat apik, ditambah persawahan dan perkebunan yang sangat asri dengan hawa sejuk. Ini sudah hampir mirip Dieng suasananya, meskipun ini masih di Batang.
Meskipun pemandangannya cukup menakjubkan, tapi tetap harus hati-hati ya untuk pengendara, karena di sini juga jalannya terbilang cukup curam, banyak lekukan tikungan yang cukup tajam, dan apalagi kalau cuaca tidak memungkinkan seperti hujan atau berkabut, itu sangat harus ekstra waspada, karena sudah ada beberapa kejadian juga yang membuat pengendara lalai dan terperosok. Jadi tetap hati-hati ya, apalagi kalau untuk pengendara yang turun ini sangat benar-benar diperhatikan kondisi motornya, karena motor mudah panas pengeremannya dan bisa berakibatkan ke remblong. Mimin sih pernah juga mengalami seperti itu saat bonceng temen, itu motor yang dipakai itu blong tuh, bahkan pakai motor laki yang bergigi lah. Dan di saat yang sama teman Mimin juga yang pakai Matic juga mengalami hal tersebut. Jadi walaupun apapun itu motornya tetap harus hati-hati ya, jangan sampai lalai. Kalau memang kira-kira sudah aus atau panas, beristirahat dulu lebih baik sambil menikmati pemandangan lah. Oke, untuk di tanjakan Gerlang yang cukup tinggi ini salah satu tanjakan Gerlang yang tinggi ya. Ini juga belum dicor, keadaannya juga agak kurang rata. Cor lamanya itu banyak yang berlubang atau yang sudah bongkah cornya. Di beberapa titik juga sangat terjal untuk dilalui kerusakannya. Jadi membuat kita harus melambat, jadi harus benar-benar ekstra hati-hati. Oke, kita akan segera memasuki tanjakan yang cukup termasuk paling curam termasuk salah satu yang paling curam di Gerlang. Dan kondisi jalannya pun jalan lama, cor yang kurang rata. Namun untuk di titik hampir perkampungannya itu cornya sudah mulai halus, walaupun ini bukan cor baru ya, tapi tetap nyaman untuk dikendarai yang di daerah sini. Dan kita sampai di Desa Gerlang Atas. Ini tugu apa ya namanya, saya kurang paham, kurang tahu. Mungkin kalau ada warga sini atau penonton yang tahu ini tempat dusun apa, boleh kasih tahu. Nama jalan di Desa Gerlang artinya kita sudah memasuki wilayah Banjarnegara, dan di sini fix cor baru tidak ada lagi untuk kawasan Batangnya, karena berarti untuk cor baru tersebut hanya di Desa Kambangan dan Kembang Langit serta hutan lindung cagar alamnya itu yang terdapat cor baru. Kalau untuk Banjarnegara sendiri juga jalan masih lama dan ada beberapa lubang-lubang jalan yang cukup dalam juga, jadi harus hati-hati. Meskipun ini jalan sudah mulai menurun ya di titik ini ya, dan pemandangan pun tak kalah bagus. Nah ini dia, ini jalan masih banyak yang berlubang ya. Ini kalau hujan akan mengenang air dan sangat kalau tidak hati-hati itu cukup berbahaya juga.
berjalan biasa kan. meninggalkan desa yang Apa, berada di jalan nasional. Kecamatan Banjarnegara dan berbatasan dengan desa Gerlang Batal. Ini kita masuk ke area persawahan atau ladang warga, dan jalan pun lebih meliuk ya, lebih banyak tikungannya dengan kondisi jalan menurun yang cukup tinggi juga. Dan di titik ini ada beberapa Kan Pak Mendung ya. kerusakan yang cukup parah, meskipun tidak terlalu Put-putan panjang suasana. untuk kerusakan jalannya. Dan kita sampai di Batur. Di pertigaan ini kita akan ambil kiri, kalau kanan itu searah dengan Kali Bening dan Pekalongan. Kalau ke kiri kita di tujuan awal untuk menuju ke Dieng. Lawannya petang detet kan. Pemandangannya Sampai sini jalan udah lebih lebar ya, dan pemandangan pun sangat menakjubkan. Kejadian gunung-gunung dataran tinggi Dieng kelihatan sangat eksotis sekali. Dan kondisi jalan pun di sini cukup lebar dan halus. Oke, sebentar lagi kita akan memasuki tanjakan yang cukup tinggi dan panjang, dan juga setelah ini ada tanjakan tertinggi untuk menuju ke Dieng di jalur Banjarnegara ini. Nah, setelah tikungan ini kita akan masuk ke titik tanjakan tertinggi di Dieng. Harus tetap waspada. Biasanya kalau ada kendaraan lain kita harus satu-satu ya untuk menanjaknya, harus menunggu karena kita perlu mengambil sisi yang terluar. Ini cukup tinggi, banyak gas juga di sini, jadi benar-benar sangat hati-hati. Kalau pun pakai motor yang sebesar pun, kalau kita ambil dalam itu resikonya cukup besar, jadi lebih baik pakai sisi yang luar. Namun setelah tanjakan ini kita akan disambut dengan landscape yang luar biasa. Masya Allah, keren banget pemandangannya.
Oke, ini dia Valencia, kita sampai di Dieng Plateo. Ini sudah tampak dengan adanya homestay kerucut atau kabin-kabin yang sangat mewah dan nyaman. Nah, ini kita masuk ke kawasan Dieng Plateo. Ini tepat di Dieng Banjarnegara, tapi tidak lama dari sini lurus di titik 0 kita masuk ke Dieng Wonosobo. Oke, terima kasih sudah menonton sampai titik terakhir ini, dan sampai ketemu di video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duit-duitan alas